Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Kartina MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik Universitas Jana Badra. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan materi saya tentang formulasi strategi perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang biasa kita sebut dengan Alfamart. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ika Tamu Aika, NIM saya 18210178. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu yang pertama tentang profil perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 1999 mulai memasuki sektor minimarket. Perusahaan ini juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi jaringan distribusi Intel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Sedangkan misinya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang baik. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Dan yang keempat adalah membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Slide yang selanjutnya adalah tentang logo Alfamart. Alfamart juga memiliki jargon yaitu belanja puas harga pas. Nuansa dari logo Alfamart ini adalah berwarna merah, biru, dan juga kuning. Slide yang selanjutnya adalah tentang analisis SWOT PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Sudah memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia sehingga mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, sejumlah gerai Alfamart yang terletak di wilayah komersial buka selama 24 jam. Yang ketiga, memberikan ketersediaan lapangan kerja bagi siswa-siswa lulusan SMA atau SMK. Yang keempat, harga produk-produknya yang relatif murah untuk dijangkau oleh konsumen. Yang kelima, adanya kartu anggota pelanggan Alfamart yang diluncurkan sejak tahun 2005, yaitu kartu Aku. Dengan menggunakan kartu Aku, pelanggan dapat menikmati bonus maupun diskon khusus. Yang keenam, Alfamart merupakan pelopor waralaba bidang retail di Indonesia. Alfamart mewaralabakan sejak tahun 2002. Dan yang ketujuh, penempatan lokasi pabrik dan head office di beberapa wilayah yang sudah cukup strategis. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk-produk yang dijual kurang lengkap dan hanya tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Yang kedua, berbagai daerah kurang mengenal Alfamart karena kurangnya promosi. Yang ketiga, sebagian cabang kurang mengikuti tren atau tidak memiliki tempat nongkrong seperti minimarket dan convenience store lain seperti Indomart, Circle K, SB Mart, dan sebagainya. Yang keempat, ruang yang relatif sempit dan kurang nyaman. Dan yang kelima adalah tidak tersedia toilet di sejumlah gerai Alfamart. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang mengembangkan franchise akan semakin besar. Yang kedua, adanya situs resmi belanja online bagi pelanggan Alfamart untuk memudahkan mereka belanja kebutuhan secara online tanpa perlu repot mengunjungi gerai Alfamart. Yang ketiga, Alfamart menyediakan jasa untuk pemesanan tiket kereta atau pesawat tanpa harus mengantri di stasiun atau bandara. Dan yang keempat, Alfamart menyediakan jasa untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah threat atau hambatan. Banyaknya pesaing-pesaing yang memiliki toko atau minimarket berdekatan dengan jarak radius 100 meter. Dan yang kedua, karena banyaknya pesaing akan sulit untuk membangun brand image di benak konsumen. Harus terus melakukan pengembangan dan inovasi agar terus mengikuti tren.
Slide yang selanjutnya adalah tentang identifikasi permasalahan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menawarkan kepada masyarakat yang ingin melakukan kerjasama waralaba atau franchise sebagai bentuk usaha atau sistem bisnis. Banyak diminati para pengusaha, baik itu pengusaha besar ataupun pengusaha menengah. Karena melakukan usaha di bidang waralaba dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, sistem pembagian hasil yang diterapkan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang cukup menjanjikan bagi para pebisnis yang melakukan kerjasama waralaba. Untuk melakukan kerjasama waralaba dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk harus memiliki beberapa syarat, yaitu memiliki lokasi tempat usaha dengan luas area sales minimal 80 meter persegi dan dana investasi yaitu 397 juta rupiah. Namun pembukaan toko Alfamart ini memiliki masalah hambatan yang membuat orang sulit untuk membuka toko Alfamart. Walaupun orang yang ingin membuka toko Alfamart sudah memiliki lokasi dengan luas area sudah memenuhi syarat dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dari data tahun 2016 ada sebanyak 75% usulan lokasi yang ditolak. Masalah yang paling sering dihadapi oleh orang yang ingin membuka toko adalah masalah dana investasi atau keuangan, karena dalam pembukaan toko Alfamart tidak cukup hanya memiliki lokasi yang strategis dengan ukuran yang sudah ditentukan. Orang yang akan membuka toko yang sudah mempunyai lokasi yang sesuai untuk membuka toko Alfamart seringkali memiliki masalah biaya untuk investasi awal yang menjadi kendala dalam pembukaan toko. Karena dalam pembukaan toko Alfamart tersebut diperlukan uang investasi yang lumayan besar untuk membangun dan melengkapi peralatan yang diperlukan di toko Alfamart. Slide yang selanjutnya adalah pembahasan tentang grand strategy. PT Sumber Alvaria Trijaya memilih pengembangan pasar, penetrasi pasar, serta pengembangan produk dengan menjadikan toko Alfamart berkualitas dengan tingkat prevalensi tinggi sebagai titik perhatian utama. Strategi ini menitik beratkan pada pembangun strategi dalam pengembangan pasar yang baru untuk mampu memasarkan kebutuhan pokok dan sehingga mampu membangun opini publik yang baik terhadap Alfamart dan juga mengembangkan atau berinovasi ke produk baru yang lebih baik. Sehingga muncullah target baru yaitu memperbanyak gerai Alfamart di seluruh Indonesia. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menyiapkan beberapa strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnisnya di tengah pelambatan ekonomi yang juga berefek pada industri retail tahun ini. Slide yang selanjutnya yaitu menampilkan grafik jumlah gerai Alfamart dari tahun 2008 sampai Maret 2019. Dalam grafik ini terlihat jelas bahwa setiap tahunnya jumlah gerai mengalami peningkatan dari yang tadinya di bawah 5.000 hingga saat ini hampir mencapai 15.000 gerai Alfamart. Slide yang selanjutnya adalah strategi unit bisnis. Sedangkan strategi perusahaan yang diterapkan di Alfamart adalah terus memperluas jaringan dan meningkatkan jumlah gerai minimarket di Indonesia, memperluas jaringan distribusi gerai dengan format yang beragam, pengembangan distribusi center, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan prima, mengedepankan aspek pemilihan lokasi-lokasi gerai strategis, pemanfaatan jaringan gerai perseroan, hubungan yang baik dengan mitra bisnis perseroan, peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan perencanaan keuangan yang matang. Adapun budaya perusahaan yang diterapkan pada Alfamart adalah integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kualitas dan produktivitas yang tinggi, kerjasama tim dan kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik, dan moto yang diambil perusahaan Alfamart adalah belanja puas harga pas. Strategi yang selanjutnya adalah strategi fungsional. Kebanyakan gerai Alfamart yang pernah saya kunjungi yang memakai teknik merchandise yang pertama belt to eye level, di mana produk yang ditaruh di display sesuai dengan target marketnya. Karena Alfamart menjual barang sehari-hari, tidak menutup kemungkinan untuk warga membeli produk keseharian di Alfamart, termasuk ibu-ibu yang membawa anaknya untuk ikut berbelanja.
Alfamart menaruh coklat dan permen di kasir sejajar dengan jarak pandang anak kecil sebagai target market yang tujuannya untuk menarik perhatian anak. Yang diharapkan ibunya akan membayar coklat dan permen tersebut di kasir. Dari segi display produk, karyawan Alfamart diharuskan untuk membersihkan display atau produk yang kotor dan berdebu, serta memastikan jika ada produk yang damage atau rusak untuk segera diganti. Memastikan pula barang yang ia jual tidak kadaluarsa karena akan membahayakan konsumen. Sampel merchandising atau memilih satu produk untuk mewakilkan produk tersebut dan barang yang sama akan ditaruh di belakangnya. Contohnya produk rokok Jarum Super yang didisplay di depan dan produk dengan merek yang sama ditaruh di belakangnya. Untuk produk rokok dengan merek berbeda seperti Sampurna akan didisplay di sampingnya. Dengan teknik seperti ini, Alfamart tidak memakan banyak tempat untuk display dikarenakan toko retailnya yang juga kecil karena memang terfokus di retail barang sehari-hari yang cepat habis sehingga tidak perlu menyewa tempat yang besar layaknya Carrefour. Walaupun sama-sama retailer barang sehari-hari, tapi Carrefour juga menjual mesin cuci, kulkas, dan lain-lain sehingga membutuhkan tempat yang besar dibanding Alfamart. Jika kalian sadar bahwa biasanya sekitar Alfamart ramai atau bahkan ada pesaingnya merek retail lain seperti Indomaret di sebelahnya, karena kan memang tempat yang sudah diriset itu strategis, jadi bukan karena Indomaret dan Alfamart saling berkompetitif tidak sehat, tetapi memang tempat atau titik lokasi tersebut yang strategis. Bagaimana retailer Alfamart tersebut menerapkan pricing strategi dalam aktivitas retailnya? Apapun pricing strategi yang retailer terapkan, hal utamanya adalah harus untung dan konsumen puas. Pada dasarnya penetapan harga itu ada 3, yaitu discount orientation atau menggunakan di bawah harga persaingan pasar, market orientation atau penerapan harga rata-rata pasar, dan upscale orientation atau kesan mewah atas suatu retailer karena menerapkan harga di atas rata-rata pasar. Baik, demikianlah presentasi saya tentang formulasi strategi perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata atau penulisan, saya pun juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.